شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sore menjelang berbuka puasa ini, tentunya kita sebagai seorang muslim tidak berhenti membasahi lisan-lisan kita dengan kalimat syukur. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, Islam, agama yang sempurna ini sampai kepada kita saat ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bulan puasa datang membawa pahala yang begitu besar dan membawa hidangan ampunan yang begitu luas, sehingga kita tidak heran melihat banyak kaum muslimin, bahkan semua kaum muslimin secara umum bersemangat untuk menunaikan ibadah puasa di siang hari di bulan Ramadan. Akan tetapi sedih rasanya kita melihat banyak dari mereka yang berpuasa tapi mengabaikan kewajiban sholat. Mereka tidak menjaga sholat, bahkan tidak mengerjakan sholat. Pertanyaan yang serupa telah datang dan ditanyakan kepada beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau dengan tegas menjawab di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa wa Rasail Ibni Al-Utsaimin. Beliau berkata, puasa yang dilakukan oleh orang yang tidak mengerjakan sholat adalah puasa yang tidak diterima. Karena orang yang tidak mengerjakan sholat dihukumi keluar dari agama Islam. Dalilnya dari surat At-Taubah ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun." Maka apabila mereka bertaubat dengan mengerjakan salat dan menunaikan zakat, mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui. Alasan berikutnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami kaum muslimin dan mereka orang-orang kafir adalah salat. Apabila dia meninggalkan salat, maka dia kafir. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Wan-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh beliau Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang telah kita sebutkan, kita mengetahui betapa besarnya pengaruh sholat atas puasa kita, bahkan semua amalan kebaikan kita. Sehingga sholat merupakan tanda keislaman seseorang, dan juga sholat merupakan perkara yang amat penting di dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'sul amril islamu wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Pokok inti segala perkara adalah Islam, dan tiangnya, penopangnya
adalah salat dan puncaknya adalah jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad sahih dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salatlah karena dengannya pahala dari puasa-puasa kita dapat kita capai. Salatlah karena dengannya amalan-amalan kita menjadi bernilai. Salatlah karena dengannya agama kita, Islam kita terjaga dan sempurna. Mungkin sedikit ini dari kami. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang memudahkan kita untuk istiqomah dalam mengerjakan salat, dan semoga puasa-puasa kita bernilai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.